Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil amma ba'd. Saudara-saudari ikhwati fillah, kita melanjutkan kajian kita pada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah pada bab Majaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada beberapa hadis kita baca. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala nafa'ana wa iyyakum bi ulumil daraini. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Wahdi qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun faqala la. Yang artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan tidak pernah Rasulullah itu diminta sesuatu sedikit pun beliau mengatakan tidak. Artinya dari hadis ini Nabi tidak pernah menolak permintaan apapun. Bahkan perempuan aja minta sesuatu dengan beliau melakukannya semampunya beliau. Apabila beliau tidak bisa, maka beliau menjawab dengan kata-kata yang manis. Nanti ada hadis memberikan lebih jelas lagi tentang ma su'ila Rasulullah syai'an qattu faqala la. Namun yang kita ambil sifat akhlak Rasulullah di sini ini dalam bahasa kita Banjar itu kadang mengecewakan orang. Jadi beliau berusaha selalu kalau ada orang minta tolong untuk tidak menolaknya, tapi membantu semampunya beliau. Qala haddatsana Abdullah bin Imran Qasim al-Qurashi al-Makki qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Shihab an Ubaidillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi syahr Ramadan hatta yansalikha fayatihi Jibril faya'ridu alaihi al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu orang yang paling derma dalam melakukan kebaikan. Dan beliau lebih dermawan di saat bulan Ramadan yang kayak gini. Nah, jadi karena bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini banyak ibadah yang kita lakukan dengan variasinya. Mulai kita berpuasa, salat-salat fardu dan sunnah, khususnya salat tarawih. Kemudian kita ada zakat fitrah yang wajib, juga ada zakat mal, ada sedekah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau itu memberikan sedekah sebanyak-banyaknya, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Di hari-hari beliau biasa aja beliau sudah sering bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Nah, lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan melakukan mu'aradah. Nah, jadi kata beliau sampai Ramadan itu selesai beliau bersedekah terus. Di saat Jibril mendatangi beliau, lalu Jibril mu'aradah Al-Quran. Apa mu'aradah Al-Quran? Ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun kepada Nabi SAW itu dibacakan ulang oleh Jibril alaihissalam dan disimak oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacanya, kemudian disimak lagi oleh Jibril alaihissalam. Maka ini bagus bagi kita para hafaz Al-Quran Karim untuk menguatkan hafalan dengan mu'aradah. Mu'aradah ini metode disampaikan oleh Ustaz Sufyan Badruddin Bali. Saya tanya kepada beliau, hafalan beliau itu tidak goyang, gimana, apa tipsnya supaya tidak goyang hafalannya? Jadi kata beliau, saya punya teman, saya laksanakan 2 tahun lamanya bersama Ustaz Muhammad Makki. Jadi kalau saya murajaah dari Al-Baqarah, kata beliau, dari Al-Fatihah Al-Baqarah 1 juz, dia dari juz 30, dari juz amma. Nah, kenapa saya bilang tidak sama-sama aja? Soalnya katanya kalau sama-sama, yang duluan ngaji, yang belakangan lebih kuat hafalannya, karena dia sudah dengar. Nah, jadi disilang gitu. Jadi kalau sudah
bisa sehari itu 2 juz, bisa 1 juz, bisa 3 juz sekali pertemuan, kata beliau. Nah, jadi begitu sampai khatmah, jadi beliau dari juz 1 sampai ke juz 30, teman beliau dari 30 sampai ke 1, nanti gantian lagi. Jadi maki lagi dari Al-Baqarah dari juz 1, maka beliau dari juz 30. Maka dengan cara itu alhamdulillah, kata beliau, hafalan Al-Quran itu mantap dan kuat. Nah, jadi Nabi SAW melakukan itu setiap tahun. Dalam riwayat Bukhari, setiap tahun 1 kali khatmah minimal sekali. Dan ketika beliau di tahun wafatnya beliau itu 2 kali mu'aradahnya. Nah, jadi 2 kali beliau melakukan. Dan bila beliau membaca Quran, beliau setelahnya itu berbagi-bagi, bersedekah. Beliau bersedekah, bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Anas, ajwadu bil khair min rihil mursalah. Artinya beliau itu bersedekah saking cepatnya, lebih cepat daripada udara yang segar. Subhanallah. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW itu tidak pernah menabung sesuatu untuk hari esok, baik itu duit ataupun makanan. Jadi Nabi SAW sampai di hari wafatnya beliau, ketika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau masih ingat. Beliau ingat masih ada 4 dinar di rumah beliau, atau 4 dirham disimpan di rumah beliau, maka beliau memerintahkan untuk dibagi-bagikan. Sikap ini membingungkan kita zaman sekarang. Kenapa membingungkan? Yang pertama, kalau segala yang kita miliki kita sedekahkan buat bagaimana istri dan anak-anak untuk hari esok mereka dan sebagainya. Maka jawabannya bahwa manusia itu berklasifikasi, bertingkat-tingkat orang, berkelas dalam hal keyakinannya tentang sedekah keseluruhan. Dan itu terlihat dari sahabat Nabi sendiri. Yang pertama, ketika Rasulullah menghimpun dana untuk perang Tabuk, yang disebut persiapan Jais al-Ushrah, itu datang seorang sahabat bersedekah sedikit demi sedikit, ada yang kurma, ada yang 2 biji kurma, ada dengan duit 1 dirham, ada dengan dinar. Kemudian datang seorang sahabat bawa uang dengan setumpuk dua belah tangannya ini hampir-hampir tercecer, lalu dia berikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta saya yang saya bisa berikan. Maka sahabat-sahabat lain berbondong-bondong juga ikut bersedekah. Bahkan yang tidak mampu ikut bersedekah dengan apa? Kata sahabat, dengan biji kurma. Jadi kata rawi hadis, biji kurma buat apa? Itu katanya buat kalau habis sudah makanan, paling tidak untuk diisap-isap di dalam mulut, mengurangi rasa lapar. Jadi segala sesuatu yang bisa bermanfaat mereka sedekahkan. Nah, lalu Sayyidina Umar bersiap-siap dari rumah beliau. Sebelum Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman membawa tabungan beliau, satu tempat air disebut jarrah, atau apa istilah kita tuh, tembikar lah. Satu tembikar penuh dengan emas dia berikan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ingin hari itu beliau melakukan sesuatu yang istimewa. Kata beliau, hari ini saya akan melakukan sesuatu melebihi, melampaui daripada kemampuan Abu Bakar. Maka beliau ambil separuh harta beliau. Separuh harta beliau ambilkan, berikan beliau kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Sayyid Umar, apa yang kau tinggal?" "Ya Rasulullah, separuhnya saya berikan sedekah, separuhnya saya tinggal untuk keluarga." Maka Rasulullah mendoakan, Allah berikan keberkahan bagi yang kau tinggalkan, yang tinggal untuk keluarga engkau, dan Allah terima segala sedekah engkau. Tidak lama datang Sayyidina Abu Bakar. Ya, kasih sedekah. Ya, kata sabda Rasulullah, apa yang kau tinggal untuk keluargamu? Yang aku berikan seluruh hartaku
yang aku tinggal untuk keluargaku Allah dan Rasulnya saja. Maka kata Sayyidina Umar, aku tidak bisa lagi bersaing dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi kata Syekh, guru kami di Madinah dulu, beliau berkomentar, perbedaan antara keluarga Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Keluarga Sayyidina Abu Bakar itu walaupun ayahnya menghabiskan seluruh hartanya, nggak ada yang marah. Yang bahasa Banjarnya kan ada yang menggerutu. Malah karena mereka udah terbiasa ya, mengetahui kelakuan ayahnya. Buktinya waktu hijrah Rasulullah kan mereka menyiapkan segala sesuatunya, sampai Asma anaknya Sayyidina Abu Bakar kan sudah tidak punya barang lagi, apa yang harus disumbangkan bobot perutnya, makanya dapat gelar Zatun Nafiqain. Jadi mereka udah biasa. Mungkin Sayyidina Umar belum semampu itu. Maka disinilah kelasnya Abu Bakar dengan kelasnya Sayyidina Umar beda. Nah, kelasnya Sayyidina Utsman lebih rendah lagi. Dia kan kaya raya sebenarnya Sayyidina Utsman, cuma mampu setembikan besar tadi. Nah, ada lagi yang sahabat yang mampu dengan seraupan emas. Ada lagi yang mampu 1 butir kurma, 2 butir kurma. Ada yang separuh butir kurma. Ada yang mampu bayar bersedekahnya dengan biji kurma. Nah, jadi mengikuti jejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus disesuaikan dengan kemampuan iman kita, kekuatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara sahabat radhiyallahu anhu memiliki kemampuan seperti Rasulullah itu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Makanya Rasulullah menyebut beliau innahu yub'atsu yaumil qiyamah ummatan wahdah. Beliau ini Abu Dzar ini mewakili satu umat sendirian. Karena beliau punya tekad, kebiasaan dan yang filsafat hidup lah yang berbeda daripada orang-orang lain. Nah, kalau di keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi turun-turun temurun. Jadi tidak hanya Nabi saja yang Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah nyimpan sesuatu di rumahnya. Menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga seperti itu. Makanya kata Epoh Santosa, saya kira kata beliau dari 4 khalifah itu Sayyidina Ali yang paling miskin. Ternyata tidak, kata beliau. Sayyidina Ali itu juga kaya orangnya, hanya punya kebiasaan seperti Rasulullah, tidak pernah nyimpan sesuatu di rumahnya. Cucu beliau Hasan Husain sama dengan hal-hal sampai turunan-turunan sahabat daripada cucu-cucu Rasulullah sampai zaman sekarang masih ada orang-orang yang punya sifat semacam ini. Saya pernah dengar atau baca dari ceritanya Habib Ali Al-Jufri, bahwa beliau pernah menyaksikan Syekh Habib kalau tidak salah Hasan As-Segaf di Jeddah. Beliau diserahi 1 juta real. Pada saat itu kata beliau menjelang asar. Lalu karena Ali masih kecil, kata Habib, Ali itu beritahu paman biar nyiapkan mobil. Nanti kita habis salat asar kita jalan keliling Jeddah. Maka Ali beritahu, lalu salat asar berjamaah. Habis salat asar itu 1 juta dibawa oleh beliau, diberikan kepada ini fakir miskin, berikan kepada orang-orang anak yatim, orang-orang yang punya hajat dan sebagainya. Belum sampai maghrib 1 juta realnya habis. Yang unik itu kata Habib Ali, begitu beliau salat maghrib, wiridan, isya, baru beliau ingat, astagfirullah, kita belum beli makan, dan uang udah habis. Dan beliau pada malam itu tidur dalam lapar. Tidak pernah merasa menyesal. Oh, aku menyesal dari 1 juta, kenapa enggak aku beli makan dulu buat diriku. Habib Ali Al-Jufri juga di Facebooknya beliau bikin sebuah kesimpulan dalam program beliau Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, berperi kemanusiaan sebelum kita beragama. Jadi utamakan kemanusiaan daripada beragama. Jadi beliau menyimpulkan sifat Nabi SAW, begitu juga sifat-sifat sahabatnya bersedekah tanpa mikir disimpan. Karena menurut Rasulullah SAW bahwa harta kekayaan negara itu bukan dalam harta
tumpukan harta emas atau perak, atau zaman sekarang kan kepopularitas, gara-gara ingin ditingkatkan aja likernya apa istilahnya subscribernya biar tinggi, ngerjain orang demi itu aja. Jadi seakan-akan jadi Tuhan itu popularitas itu. Nah, jadi banyak orang menganggap harta kekayaan itu dilihat dari sisi bandaan, kekuasaan, harta dan sebagainya. Tapi hampir tidak ada orang yang memandang harta kekayaan dunia ini sebenarnya adalah di manusianya. Makanya Rasulullah SAW mengangkat harkat derajat manusia dibandingkan. Jadi harta itu nggak ada apa-apanya. Yang penting kita bagaimana manusia ini makan, bagaimana manusia ini bisa berjuang, bisa menjadi berkualitas. Nah, inilah harus kita sadarkan diri kita dulu. Ya. Diri kita sebagai umat Islam seharusnya kita mulailah menghargai manusia dibandingkan harta. Itulah Nabi SAW membagi-bagikan harta beliau. Kenapa? Karena dan filsafat Islam seperti itu juga. Kita kalau meninggal dunia, itu otomatis harta yang kita miliki jadi punya ahli waris. Tidak ada harta yang kita bawa pulang. Jadi harta ahli waris kita. Hanya karena hartanya gabung, nggak tahu ini milik siapa, maka wajiblah sesegera mungkin untuk dibagikan kepada ahli waris. Dan Islam di warisan mengharamkan kalau seorang ayah itu memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, yang mengakibatkan anak-anaknya menjadi miskin. Ini apa artinya? Penghargaan dari Islam kepada kita, bagaimana kita menghargai anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah generasi penerus. Sedikit banyaknya mereka punya jasa kepada kita. Ketika saya menjadi saudagar besar, pasti orang yang paling setia kepada saya anak-anak saya. Bukannya manajer-manajer saya yang setia. Manajer saya setia karena upahnya, gajinya besar. Tapi ketika gajinya kecil, dia akan minggat. Tapi kalau anak-anak saya, andai kata saya tidak kasih pun gaji kepada mereka, mereka tetap menjalankan usaha saya. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam Al-Quran, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Ayah-ayah kalian, anak-anak kalian tidak tahu siapa lebih banyak memberi manfaat. Nah, jadi inilah makna daripada kenapa Nabi SAW tidak kikir, ya, tidak menumpuk harta, tapi beliau berikan terus-terusan. Dan bila kita ingin mengikuti jejak Rasul SAW ini, tadi saya bilang tergantung dengan kekuatan iman kita. Maka saudara-saudari, uji dulu, latih dulu diri Anda. Mulai sekarang Anda masih bujangan, masih minta uang dari orang tua. Ya, begitu Anda mendapatkan misalnya hadiah atau prestasi, dapat umpat musabaqah misalnya, lalu dapat uang, itu berikan ke orang tua dulu, berikan ke ayah kita dulu. Ayah, ini terima kasih, tanda terima kasih saya kepada ayah. Pada ibu kita, saya yakin beliau nggak bakalan, wah saya ambil semua, terima kasih, udah diam, nggak. Walaupun andai kata beliau lakukan seperti itu juga, pasti beliau masih mikirkan nanti sebagaimana saya akan balikkan uang yang diberikan oleh anak saya ini kepada saya. Makanya saya berkali-kali mengatakan ayah itu adalah manusia yang tidak pernah ada pamrihnya sedunia ini. Manusia paling ikhlas sedunia adalah ayah. Kalau ibu kasih sayangnya, merawatnya kita dan hamilnya, mengandung kita, membesarkan kita, ayah adalah manusia yang paling ikhlas di muka bumi ini, gak pernah pamrih terhadap kita. Oleh karena itu saya sangat sedih kalau melihat ada seorang anak benci terhadap ayahnya. Sangat sedih. Karena faktor X misalnya,
lalu dia benci kepada ayahnya, nggak pantas. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa untuk mendapat agar ayahnya Azar dapat hidayah. Dia senantiasa berdoa. Dia selalu berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah ampuni dosa-dosanya Azar. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menegur beliau, maka beliau minta terus. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Kenapa Nabi Ibrahim berharap sekali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dosa-dosa ayahnya? Karena ayahnya janji, saya suatu saat akan masuk Islam, saya suatu saat akan beragama kamu Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim. Itulah yang diharapkan oleh beliau. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kita tidak bisa balas budi ayah ibu kita kecuali kita mendapatkan beliau itu dalam keadaan kafir, kemudian kitalah yang mampu mengislamkan beliau, mengajak Islam beliau, baru kita bisa balas jasa-jasa beliau. Atau kita menemukan beliau diperbudak orang, lalu kita beli beliau, lalu kita bebaskan beliau daripada perbudakan itu. Rasanya dua hal ini berat bagi kita ya, susah. Makanya kita harus banyak berdoa untuk orang tua kita. Wabil khusus kita balik lagi latih diri kita untuk bersedekah. Tidak bisa bersedekah dengan senyuman, tidak bisa kita dengan senyuman dengan kata-kata manis ya. Maka kejarlah apa Nabi SAW bersabda, afdalu sadaqah ma kunta sahihan tarjul ghina wa takhshal faqr. Bila saudara-saudari merasakan sedekah paling afdal di saat kita, wah aku ini semester terakhir nih, kalau bikin skripsi kan banyak-banyaknya uang tuh keluar, fotokopi, referensi segala macam, mengetik biaya segala macam. Nah, kita berharap sekali ada uang, punya uang. Nah, di saat itulah ketika Anda merasa perlu sekali dengan uang, kata Rasulullah, syahih itu artinya lagi susah nih, ceklek. Nah, maka tapi kau dalam keadaan sehat. Biasanya kita kalau lagi butuh nih, dalam keadaan sehat, kerja apa aja kita mau. Makanya kita sedih dengan yang dapat temuan nelayan yang bekerja di kapal itu, sampai kerja 30 jam. Padahal anak muda masih 19 tahun, 21 tahun. Kenapa dia berani mengorbankan dirinya? Karena dia merasa sehat pada saat itu. Jadi kita hati-hati. Jadi bekerja harus jaga kesehatan. Nah, jadi Nabi bersabda, ketika kau butuh, ketika merasa sehat, kau bekerja keras, untuk apa? Berharap kaya dan takut miskin. Saat itu Anda bersedekah lebih afdal. Gak perlu nominalnya, yang perlu bersedekahnya. Gak perlu banyak sedikitnya, yang penting kau bersedekah. Aku bersedekah deh 1.000 rupiah. Walaupun aku lagi butuh banget nih. Kenapa? Karena bila Anda melakukan demikian, maka kita berusaha untuk mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengqudwah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Harun bin Musa bin Abi Alqam al-Madini qala haddatsani Abi an Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu an yu'tiyahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma 'indi syai' ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu kepada beliau.
Maka Nabi SAW bersabda, aku tidak punya apa-apa, tapi jual sesuatu untukku, nanti aku bayar. Bila aku mampu, aku bayar. Maka kata Sayyidina Umar, hai Rasulullah, kau telah berikan kepada dia, kenapa engkau membebankan diri engkau yang tidak dibebankan kepada Allah, padahal engkau tidak mampu? Maka Nabi marah, tapi marahnya itu tidak senang ya, di atas perkataan Umar. Lalu seorang daripada Ansar mengatakan, ya Rasulullah, berikan, infak saja, dan jangan takut daripada yang maha pemilik arasy, daripada kekurangan. Maka Rasulullah SAW senyum dengan perkataan orang Ansar itu, dan terlihat di wajahnya senyumnya. Lalu Nabi bersabda, untuk inilah aku diperintahkan. Nah, ini hadis penjelasan daripada tadi hadis ma su'ila Rasulullah SAW syai'un qat faqala lah. Jadi hadis ini luar biasa. Yang meriwayatkannya Abu Sayyidina Umar sendiri. Ya, andai kata sahabat lain kan jadi nggak enak nih. Ini beliau sendiri. Nabi SAW itu seakan-akan kayak maksakan diri gitu. Makanya kata Sayyidina Umar, "Fama kallafakallah, ma la taqdir." Saya tidak bisa kasih kamu, tapi jual aku sesuatu. Jual buatku sesuatu, nanti aku bayar. Jadi berhutang lah dulu lah. Kasih aku sesuatu, aku berhutang, karena nanti kalau udah punya uangnya aku bayar. Jadi seakan-akan Rasulullah itu apa, maksakan diri. Maka Sayyidina Umar negur, ngapain nih Rasulullah lah, bahasa kita, maksakan diri. Maka Nabi tidak senang wajahnya. Nah, ini balik lagi bahwa Nabi SAW salah satu sifatnya, beliau nggak bisa nolak orang sesuatu yang beliau tidak mampu. Kita menemui orang-orang yang kayak gini. Kadang-kadang kita agak kesal juga lah. Nah, maka tidak boleh kita kesal dengan beliau. Ya. Kalau kita tidak bisa bantu, jangan dosa bagi kemampuan kita. Tapi kalau ada orang yang tidak mampu tapi dia berusaha untuk memberikan, maka yang kita hargai adalah keyakinan beliau. Keyakinan beliau bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan kikir, tidak memberi kepada orang yang ingin memberikan tapi dia tidak punya. Allah akan tolong dia. Nah, jadi di sini makna dari hadis yang tadi kita baca, Rasulullah tidak pernah menolak kalau orang minta sesuatu. Karena kita ini bila berpikir untuk diri kita sendiri, maka Allah biarkan kita. Tapi kalau kita berpikir untuk orang lain, maka Allah akan tolong kita. Makanya ketika dinyatakan oleh orang Ansar ini, ya Rasulullah, berikan aja, dan jangan takut, jangan khawatir. Dari Allah yang maha pemilik arasy tidak memberikan. Dan Rasulullah SAW bersabda, bihada umir. Nah, jadi kita saling tolong menolong itu penting sekali. Jadi persis dengan apa yang diulas oleh Habib Ali Al-Jufri, bahwa Rasulullah SAW itu tidak membiarkan orang itu tidak mampu. Orang yang tidak mampu harus ditolong, walaupun kita yang menolong nggak mampu juga. Nah, minimal ada istilah bahasa Arab tuh muasat. Muasat itu artinya kita merasakan perihnya, laparnya orang lain. Kita merasakan dinginnya orang yang nggak punya selimut. Terus sengsaranya orang yang nggak punya rumah. Nah, dalam kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa Al-Junaid Al-Baghdadi itu, beliau setiap hari punya jatah makan 1 lempeng roti. Jadi setiap hari beliau potong sedikit, biar kita bahasa banyak sesibit lah, sesibit tinggal sedikit. Nah, lalu beliau makan sisanya. Hari ke-7 yang tadi sibitan-sibitan tadi beliau makan itu, nah yang utuh beliau berikan. Jadi banyak cara sebenarnya untuk bersedekah. Ya, banyak cara untuk bersedekah, dan kita
apabila punya sikap semacam ini di kita, Allah Subhanahu wa taala nggak bakalan kita dalam keadaan susah. Tapi balik lagi saya katakan, itu harus kita latih. Jangan sampai kayaknya menyesal. Melihat orang kada bawa sing kopiahan, kasihan gue kopiah seorang kada bawa kopiah lagi. Lalu ditagur orang kada kopiahan, kada sing kopiahan. Maka semua ada bisa kopiah, aku bariakan kopiah aku. Mah jorong, akunnya julungi orang kopiah, seorang kada bawa kopiah. Nah, lalu ada muncul penyesalan, nah itu kita tidak inginkan. Ya. Jadi beri semampu sebisanya biar saudara-saudari bagaimana kita itu nanti keadaannya masing-masing berbeda lah dalam situasi. Tapi insya Allah bila pian kawa menolongi orang, membantu orang, Allah Subhanahu wa taala akan beri. Jadi kata Agim, rezeki itu bukan dijemput, rezeki itu dibagi. Jadi kalau Allah bagi rezeki, kamu kata beliau harus banyak punya kantongnya, ya, harus punya banyak kantongnya. Jadi jangan sendirian. Usahakan dapat uang, berikan sedikit dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, adik-adik, siapa atau teman minta bantu. Ya. Tapi tidak merugikan, tidak mengakibatkan kita menyesal. Bantu, pasti nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak uangnya, makin banyak kita bersedekah. Alhamdulillah, ya. Saya dulu targetnya sedekahnya kalau Jumatan tuh celengan lewat 1.000. Ya. Sekarang alhamdulillah meningkat sudah pendapatan, jangan 1.000 lagi. Kalau bayar parkir aja udah naik 2.000, ya 2.000 lah minimal. Saya bilang dengan teman saya, kamu kalau bayar parkir berapa? 2.000. Kalau di masjid berapa? 1.000 lah. Saya bilang kalah. Lebih kurang dari tukang parkir. Jadi berapa? Saya bilang minimal 5.000 lah kamu. Karena sudah punya usaha sebagainya. Kalau udah punya usaha, punya penghasilan, jangan lama-lama untuk beristri. Nah ini kantong nih. Kata Agim tadi. Beda kalau kita bujangan sama kita punya istri. Allah akan bukakan pintu rezeki istri kepada kita. Ya. Dan jangan sekali-sekali berpikiran istri ini membebani Anda. Ya. Kenapa deh tidak mau nikah? Wah kalau nikah nanti beban, Ustaz. Gimana kasih makan istri? Ya istri makan sendiri dia. Kenapa? Karena rezekinya dia sendiri bawa. Nah, jadi rezekinya nanti kalau karena kita yang menanggung dia, maka lewat kita. Tahun ini bayar zakat fitrah sendiri. Tahun depan insya Allah sama istri. Ya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitrati an nafsi, tambah lagi wa man talzamuni nafaqatu. Orang-orang yang wajib saya nafkahi. Siapa yang wajib kita nafkahi? Ayah kita, ibu kita. Itu utama. Nah, nanti kalau punya istri tambah istri, punya anak tambah lagi. Jadi makin kita punya anak, makin baik. Ya. Jadi kalau punya anak harus pakai KB. Niatnya dulu apa? Kalau niatnya khawatir nggak bisa kasih makan, itu nauzubillah min dzalik haram. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian takut miskin. Ya. Tapi kalau niatnya kasih jarak anak pertama dengan anak kedua supaya anak itu dapat susu 2 tahun, kasih sayang ibunya full 2 tahun dia sendiri. Nanti tahun ketiga ya ibunya mau istirahat dulu lah. Nah, tahun keempat baru hamil, tahun kelima melahirkan. Jadi per 5 tahun bagus. Tapi itu pun tergantung dengan apa kemampuan kita. Saya punya keluarga itu anaknya masya Allah setahun satu sampai istrinya karena bisa qadha puasa bulan Ramadan ini melahirkan, Ramadan akan datang menyusui,
Ramadan akan datang lagi, melahirkan lagi. Jadi kapan Ustaz bayar kotokannya? Nggak sempat. Saya bingung juga jawab itu pertanyaan semacam itu. Ternyata ada jawabannya dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Itu boleh diganti dengan bayar fidyah aja. Karena dia nggak mampu, kapan mau kotok, nggak bisa kotok lagi. Melahirkan, nyusui, melahirkan, nyusui. Tiap Ramadan kayak gitu. Nah itu lihat nanti situasi kondisi. Ada 2 hadis lagi kita habiskan hari ini. Qala haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Syuraik an Abdullah bin Muhammad bin Uqail an Rabi' binti Muawwidh ibn Afra qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin wa ujrin zughbin fa'atani mil'a kaffihi huliyan dhahaba la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabi' bercerita, Rabi' ini perempuan. Saya bawakan Rasulullah SAW qina' min rutab. Qina' itu pokoknya banyak lah, kurma segar, atas setundun seberapa lah. Wa ujri rughbin, zughbin. Ini nggak tahu nih tafsirnya apa. Mungkin makanan lah. Berikan kepada Rasulullah. Rasulullah ini orangnya kalau dikasih hadiah pasti balas. Nah ini sifat Rasulullah SAW. Kalau dikasih hadiah, beliau menerima, tapi beliau balas. Dengan apa balasannya? Penuh dengan emas ini, tangan beliau. Kaf beliau ini penuh dengan emas diberi oleh beliau, bukan dibayar, diberikan oleh beliau. Wa qala hadatsana Ali bin Khashram wa ghairu wahidin qalu anba'ana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwa an Abi an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu al-hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Bahwa Nabi SAW, kata Siti Aisyah, menerima hadiah dan beliau membalas hadiah itu. Jadi hadiah itu bukan di barangnya yang dilihat, tapi di orangnya. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita, tahadu tahabu, hendaklah kalian saling tukar hadiah, kalian akan saling menyayangi. Jadi suami istri nggak salah saling kasih hadiah. Ya, mungkin di hari ulang tahun, momen apa pribadi yang khusus bagi dia lah, kasihkan hadiah. Karena kadang-kadang kita ini dengan orang lebih dekat malah kita lupa, dengan orang jauh kita malah ingat. Nah, jadi Nabi SAW punya kebiasaan, dari Siti Aisyah, beliau menerima hadiah, tapi beliau juga membalas hadiah itu. Tadi buktinya Rabi' binti Muawwidh memberikan kurma segar kepada Rasulullah, justru Rasulullah memberi kepadanya kepingan emas penuh dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah saudara-saudari kajian kita tentang kitab Syama'il Muhammadiyah pada hadis terakhir dari bab Maja'a fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada episode akan datang kita melanjutkan kepada bab-bab yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.